Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang unsur-unsur golongan utama. Nah, pada soal kali ini, di sini ditanyakan, jelaskanlah pembuatan asam sulfat melalui proses kontak serta tuliskan reaksinya juga. Jadi reaksinya harus setara gitu. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Kita tahu asam sulfat itu kalau dituliskan dalam rumus kimianya, lambangnya adalah H2SO4, di mana asam sulfat ini merupakan jenis dari asam kuat dan biasanya digunakan di bidang industri seperti pupuk, cat, deterjen, dan masih banyak yang lain gitu. Nah, proses pembuatan asam sulfat melalui proses pembuatan asam sulfat melalui proses kontak itu dilakukan dalam beberapa beberapa tahapan. Di antaranya tahapannya adalah yang pertama itu kita membuat sulfur dioksida dulu. Jadi di sini bahan baku utamanya adalah sulfur atau S8. Nah, untuk membuat sulfur dioksida kita perlu mengoksidasi S8-nya. Jadi bahan baku belerang berupa padatan dilelehkan dengan menggunakan steam panas pada suhu melebihi titik lebur sulfur yaitu 115 derajat Celcius. Setelah itu sulfur meleleh dan dibakar di udara. Jadi di sini lelehan sulfurnya akan dibakar di udara sehingga sulfur itu akan bereaksi dengan oksigen. Dengan reaksi kalau kita tuliskan jadi S8 ini ditambah dengan oksigen akan membentuk senyawa SO2. Nah, setelah terbentuk senyawa SO2, langkah kedua yang harus dilakukan itu adalah membuat sulfur trioksida. Dari sini yang harus dilakukan adalah SO2 yang dihasilkan pada tahap pertama pada tahap 1 ini direaksikan kembali dengan oksigen pada suhu 400 hingga 450 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atm. Pada proses ini digunakan katalis yaitu senyawa V2O5 atau vanadium pentaoksida agar reaksi SO2 menjadi SO3 itu berlangsung lebih cepat. Nah, kalau kita tuliskan persamaan reaksinya itu adalah SO2 ditambah dengan oksigen menjadi SO3. Kalau kita setarakan di sini 2, di sini juga 2. Nah, setelah SO3 terbentuk, langkah terakhir baru kita membuat asam sulfatnya. Dengan cara gas SO3 yang dihasilkan pada tahap 2 itu direaksikan dengan asam pekat dulu. Jadi dia perlu direaksikan dengan asam sulfat dulu untuk membentuk H2S2O7.
Jadi kalau kita tuliskan reaksi nanti SO3 ini harus direaksikan dulu dengan H2SO4 pekat agar terbentuk H2S2O7. Nah, setelah itu baru H2S2O7 ini kita reaksikan dengan air. Agar membentuk asam sulfat. Jadi reaksi yang terakhir di sini H2S2O7-nya kita tambah dengan H2O, barulah terbentuk H2SO4. Kalau disetarakan di sini jadi 2. Nah, kenapa kok SO3 harus kita tambahkan dengan asam sulfat dulu? Karena SO3 itu dia tidak bisa larut dalam air. Yang bisa larut hanyalah H2S2O7. Jadi dia harus kita reaksikan dengan asam sulfat, baru hasilnya nanti yaitu asam pirosulfat itu direaksikan dengan air dan menghasilkan H2SO4. Oke, sekian jawaban untuk soal ini, semoga bisa membantu. Terima kasih.